Yesus, kemuliaan hanya bagimu untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku
untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa untuk kesempatan yang baik dan indah ini. Kami dalam keadaan sehat, dalam keadaan perlindungan Tuhan, dan dalam keadaan dikasih oleh Engkau, sehingga kami boleh bersama-sama kembali, dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Berkati setiap kami Bapa dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Ya. Semangat pagi semuanya Bapak Ibu sekalian. Apa kabarnya? Ya, senang sekali hari ini Kamis 4 Januari 2024 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan akan dilayani kembali oleh Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu, di mana beliau hari ini sedang ada di Jakarta, ya, karena besan daripada Ibu Hana telah berpulang ke rumah Bapa di sorga. Maka itu pada kesempatan ini yang pertama saya mengucapkan turut berbelasungkawa, turut sepenanggungan atas berpulangnya besan daripada Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Dan pada kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru untuk Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu ya. Ya, baik, silakan Ibu Jim, waktu dan tempat untuk Ibu Jim. Ya, saya juga mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru kepada Pastor Yongki, sekeluarga, dan juga untuk semua jemaat yang dengan setia mendengarkan doa pagi di BMC New York ini. Semoga damai sejahtera Allah turun atas kita semua. Saudara, kita masih merasakan suasana tahun baru, ya. Kita kadang-kadang tidak mengerti apa yang akan terjadi di depan kita. Contohnya seperti besan saya, itu tidak dimengerti bahwa pada akhir Desember dia sudah pulang ke rumah Bapak, saudara. Dan dia sudah merasa kalau sudah waktunya Tuhan panggil dia. Waktu dia diinfus, dia bilang sama anak saya, itu infusnya dipercepat saja. Terus anak saya bilang, nggak bisa, Pi.
infusinya 24 jam. Sudah dipercepat saja. Saudara, dan puji Tuhan, dia seperti orang tidur yang tidak merasa kesakitan setelah dia melihat cucunya yang dia sayangi, ya, anak Yogi yang paling besar, Jesse. Terus ditanya, papi mau lihat Jesse? Langsung matanya buka lebar kembali, saudara. Dia lihat Jesse, dia peluk Jesse, sudah itu dia langsung tidur. Saudara, kita semua tidak tahu waktu Tuhan untuk memanggil kita. Juga kita tidak bisa memprediksi tahun-tahun 2024 dan juga tahun-tahun akan datang, apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita yang di dunia ini. Tetapi sebagai orang percaya, di dalam 2 Timotius mengatakan bahwa kita harus tetap berjaga-jaga sedemikian rupa karena kita memasuki tahun demi tahun itu di dalam keadaan katakan bahwa manusia itu akan semakin jahat, ya, dan masa-masa yang sukar itu akan terjadi. Saudara, bahkan akan ada kegoncangan-kegoncangan yang kita tidak mengerti, saudara. Seperti tahun lalu, saudara, berapa tahun lalu, tiba-tiba di tahun yang baru ada COVID yang membawa banyak kematian manusia. Saudara, kita tidak ada yang tahu. Saudara, masa-masa sukar, masa-masa jahat itu bisa terjadi. Saudara, dan ini semua, keadaan ini mencetak manusia menjadi kita mencintai diri kita sendiri. Kita mencintai uang, ya. Ini masa-masa yang sukar. Terjadi kemerosotan di rumah Tuhan, di rumah ibadah. Yang dikatakan dalam Timotius, mereka mengenal Allah, mereka beribadah, tapi mereka tidak mengenal Allahnya. Ada satu kemerosotan, ya, di dalam pengenalan Tuhan. Dan Paulus mengingatkan kepada Timotius, tetapi engkau, Timotius, dia berkata, harus ada perbedaan. Boleh di sana ada kemerosotan yang bisa. Kemerosotan ini, keadaan yang semakin jahat ini bisa menyeret kita, bisa mempengaruhi kita, ke dalam kita masuk ke dalam keadaan-keadaan yang sukar ini. Nah, Tuhan mengendaki dalam keadaan sukar ini, kita tidak terpengaruh hidup kita. Walaupun keadaan tergoncangkan, kita ingat, saudara, kita dalam keadaan yang di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Masa-masa sukar boleh terjadi, tapi jangan sampai itu mencetak hidup kita sehingga kita akhirnya menjadi seperti apa yang dikatakan di dalam 2 Timotius bahwa manusia semakin jahat, kita makin tidak makin mengenal Tuhan dan sebagainya. Saudara, kita harus sungguh-sungguh mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan lebih erat. Ya, kita harus ada pengaruh ilahi yang lebih mempengaruhi kita sehingga kita tidak terseret di dalam keadaan ini, saudara. Saudara, dasar keyakinan kita harus kita bangun, ya, sehingga jangan sampai kita ini tahu Tuhan, mengenal Tuhan, mengerti firman seperti pengetahuan saja. Tapi ayo jalani kehidupan ini dengan penuh keyakinan. Saudara, dikatakan di tahun-tahun yang baru 2024 ini, pakaian kita pun harus baru, saudara. Pakaian kita harus baru, pakaian yang lama ditinggalkan. Banyak orang ya, saudara, mall itu penuh karena orang beli pakaian, saudara. Sepatu baru. Tapi saudara, kita sebagai orang anak-anak Tuhan, ya, kita percaya kita hidup juga ada roh di dalam hidup kita yang penting. Itu harus pakaian roh kita ini harus diperbarui. Yang lama ditinggalkan. Saudara,
Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Oleh karena itu, saudara, di dalam kita menjalani tahun yang baru ini, ayo kita tetap bersyukur pada Tuhan yang telah menyatakan kedaulatannya, membawa kita umatnya untuk masuk di dalam pergantian tahun ini. Tuhan telah menyediakan waktu, yaitu tahun yang baru. Jalani di tahun yang baru ini dengan pakaian yang baru, yaitu iman yang baru, pengharapan yang baru, kasih kita yang baru. Bukan pakai pakaian yang lama lagi, bukan lagi pakai logika kita, tapi kita mau percaya Tuhan tetap menyertai kita. Apapun yang terjadi, Emmanuel, Tuhan menyertai kita. Saudara, kita harus memiliki iman, pengharapan, kasih. 3 hal ini tidak boleh hilang dalam hidup kita. Baik itu imanmu jangan sampai hilang. Pengharapanmu jangan sampai hilang. Kasihmu jangan sampai hilang. Saudara, kita hancurkan kubu-kubu yang sempat terbangun di dalam hidup kita selama ini. Di mana iman kita sempat merosot, di mana pengharapan kita sempat hilang, di mana kasih kita sempat hilang, saudara. Ayo kita bangun kembali, saudara. Kita ganti pakaian kita dengan pakaian yang baru, yaitu pengharapan, iman, dan kasih. Saat kita melakukan evaluasi diri kita, ya saudara, kita seringkali kita pasti memiliki satu idealisme, ya, harapan, ya. Kita mempunyai satu ekspektasi tertentu berkaitan dengan diri kita, situasi atau dengan ya apa yang sesuatu yang terbaik menurut versi kita. Saudara, kita sering ingin membangun apa sesuai dengan pikiran kita, sesuatu yang terbaik di dalam pikiran kita. Namun pada faktanya segala itu terjadi, tidak bisa 100% terjadi. Seperti dengan apa yang menjadi harapan kita, bahkan ada yang sama sekali berbeda dengan apa yang kita harapkan. Kadang-kadang kita mengharapkan sesuatu A yang kita betul-betul harapkan sesuai dengan pikiran dan kehendak kita. Tetapi kadang-kadang itu 100% tidak terjadi. Bahkan itu tidak terjadi. Disitulah akhirnya kita mendapati kondisi kita, emosi kita bisa mengalami perubahan, saudara. Kita jadi sedih, kita jadi marah, kita jadi kecewa, ya. Terus emosi batin kita menjadi goncang. Oleh karenanya betapa pentingnya untuk kita tuh mematikan diri kita dengan segala keinginannya. Tapi ya kita, hidup kita, ayo kita 100% mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, saudara, Tuhan yang memegang kendali hidup kita. Saudara, kalau kita memegang Tuhan, kita bisa lepas. Tapi kalau Tuhan yang memegang kita, kita tidak akan terlepaskan. Senantiasa kita punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Jangan coba-coba kita itu punya pikiran sesuatu rancangan, kita mau pegang, kendalikan Tuhan, saudara. Jangan itu terjadi. Karena itu kadang-kadang 100% tidak terjadi. Tapi kalau Tuhan yang memegang tangan kita, dia mengendalikan hidup kita, maka pasti Tuhan akan membawa kita kepada padang yang berumput hijau. Padang gurun akan diubah menjadi taman buah-buahan yang indah. Ada sungai yang mengalir di tempat-tempat yang kering. Ada janji-janji Tuhan yang tergenapi dalam hidup kita. Saudara, jadikan Tuhan setiap hari sebagai pegangan hidup kita satu-satunya. Bukan lagi rancangan kita, bukan lagi rancangan kita yang menjadi fokus kita. Biarlah Tuhan menjadi fokus kita. Bersyukur senantiasa untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Pegang firman Tuhan. Jadikan firman ini patron dalam segala aspek kehidupan kita.
Mazmur 119, 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang dimaksud pelita itu adalah penerang. Cahaya yang dipancarkan memiliki radius selangkah kaki kita. Itu namanya pelita. Dia mempunyai cahaya yang dipancarkan memiliki radius selangkah kaki kita. Jadi bukan cahaya yang bisa melihat jauh ke depan, ya, saudara. Bukan seperti sentolop, saudara, yang bisa melihat jauh ke depan. Tapi pelita ini dipancarkan radiusnya selangkah kaki kita. Setiap langkah kita, biarlah terang Tuhan, firman itu menerangi hidup kita. Saudara, kalau kita mau secara detail, saudara, maka kita ingin mengharapkan, kita ingin tahu sampai ke depan kita. Kita mau berusaha mau sampai terang Tuhan itu kita tahu sampai ke depan kita. Saudara, tapi kita percaya, ya, kita harus sadar kecenderungan hati kita untuk melihat ke depan, meraih segala sesuatu di depan kita dengan cepat dan sempurna. Tapi akhirnya Tuhanlah yang menjadi segala-galanya bagi kita. Sering masalah bisa terjadi karena kita punya pandangan segala sesuatu ingin tepat terjadi sesuai dengan pikiran dan kehendak kita. Nah, dikatakan firman Tuhan, hidup itu dari iman di dalam setiap harinya dalam kehidupan kita. Bukan dari yang lainnya, bukan juga dari kita sendiri, saudara. Saudara, Tuhan itu punya waktu, ya. Punya waktu, punya segala rencana sendiri. Ada waktu Tuhan. Manusia bisa berusaha, tetapi itu semua waktu Tuhan. Saya melihat bagaimana waktu besan saya sebelum meninggal, anak saya Yogi itu perjuangan dari tahun 2010 sampai 2023. Yaitu mulai dari kanker prostat sampai akhirnya 2023 menjadi kanker liver. Saudara, Yogi tentu sebagai anak mantu, dia menyayangi orang tuanya. Dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa orang tuanya ini hidup. Saudara, dia berobat untuk ke Singapura, saudara. Dokter mengatakan, apa yang kamu obati ini, kalau saudara, kalau kanker itu biasanya di kemo. Kemo itu mematikan sel kanker, saudara. Tapi ini pengobatan yang anak saya berikan itu, yaitu memberikan imun yang baik supaya mematikan kanker itu, saudara. Tetapi kalau itu dilakukan, saudara, itu bisa drop, saudara. Atau bisa mengganti levernya itu. Dan kalau mengganti levernya itu bisa, tetapi harus semua di drop. Sedangkan kankernya ini sudah pergi ke tulang, saudara. Sehingga akhirnya dia pakai terapi imun, yaitu memperkuat tubuh untuk menghalangi kanker ini berkembang. Saudara, dengan biaya yang nggak murah, saudara. 1 kali suntik itu 300 juta. Dan beberapa kali suntik untuk itu. Saudara, manusia berusaha, tetapi tetap waktu Tuhan itu adalah yang terbaik. Saudara, di sini saya belajar bagaimana kehendak Tuhan itu beda dengan kehendak kita. Sejauhnya langit dan bumi, demikianlah kehendak Tuhan dan kehendak kita. Saudara, dan akhirnya saudara dengan beberapa macam obat yang diberikan, saudara, tetapi waktu Tuhan adalah yang tidak bisa ditolak. Tuhan punya waktu sendiri. Saudara, firman Tuhan mengatakan, biarlah kita hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang adalah tidak di dalam daging, tapi hidup di dalam iman oleh anak Allah yang telah mengasihi kita.
Saudara, kita tahu bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, tapi saya lihat bagaimana besan saya waktu meninggal, orang kalau sakit kanker liver ini, saudara, waktu meninggalnya itu dia akan mengalami kesakitan yang luar biasa. Tetapi obat-obat yang diberikan, saudara, itu membuat besan saya itu tidak merasa sakit. Jadi setelah dia lihat cucunya, dia tidur, dia bilang dia ngantuk, tanya, papi apa yang sakit? Nggak ada yang sakit. Langsung dia tidur dan selesai, saudara. Saudara, kita sebagai orang percaya, saudara, seperti tema yang diberikan pada tahun ini, yaitu harvest, penuai, saudara. Saudara, untuk kita menuai, saudara, kita harus punya benih. Taburlah benih yang baik. Saudara, taburkan benih, dikatakan Pengkhotbah 11 ayat 6, benih pagi-pagi hari. Jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu akan berhasil. Atau kedua-duanya sama baiknya. Saudara, dalam Alkitab, Tuhan selalu memakai kehidupan kita ini untuk sungguh-sungguh berbuah lebat. Ya. Dikatakan dalam Yohanes 15, bukan kita memiliki Kristus, tapi Tuhan menghendaki kita sebagai orang percaya, yaitu kita menghasilkan buah. Ya. Kita bisa panen jiwa-jiwa, panen buah-buah di dalam kehidupan kita. Saudara, tapi kita untuk berbuah, ya saudara, kita sendiri untuk berbuah, itu ada syaratnya, saudara. Yang pertama, kita harus menjaga akar kita, akar kehidupan rohani kita. Yeremia 17 ayat 7-8 dikatakan kita harus berbuah lebat. Kita harus menjaga akar kita. Karena tanpa akar yang kuat, tidak mungkin buah itu bisa dihasilkan. Saudara, sehingga kita tidak bisa menuai panen buah, panen kebaikan, panen apa dalam kehidupan kita. Kalau kita sendiri akar kita tidak kuat, kita tidak akan menghasilkan buah yang lebat kalau akar kita tidak kuat. Saudara, kita membutuhkan akar yang baik. Karena untuk menghasilkan buah yang baik, ya saat panas terik, akar itu mengirimkan sari-sari makanan ke seluruh pohon. Saudara, kita di dalam mengalami tekanan hidup di dalam kehidupan kita, saudara. Kadang-kadang ada musim semi, kadang di Surabaya, kalau di Indonesia panas dan hujan, di Amerika ada 4 musim. Di setiap musim kehidupan kita menghadapi variasi kehidupan. Tetapi di dalam musim-musim setiap kehidupan kita harus tetap kuat, saudara. Saudara, pohon pisang itu kita tebang, saudara. Kita tebang semua, mungkin kita tebang semua. Tetapi itu masih bisa bertumbuh karena akarnya dia masih kuat. Kecuali kita babat, kita jebol sampai seakar-akarnya, baru dia tidak bisa bertumbuh. Saudara, kita tidak bisa membinasakan pohon pisang kalau cuma kita cabuti tanpa akarnya. Karena dari akarnya itu akan tumbuh pohon pisang kembali dan berbuah kembali. Saudara, orang yang tidak akan berakar dengan sungguh-sungguh, saudara, maka kita akan mengalami stagnan. Amsal 12 ayat 3 berkata, orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Orang benar akan tetap kuat menghadapi segala situasi. Ia masih bisa bertahun-tahun hidup di musim apapun juga. Saudara, akar kita harus kuat. Bagaimana akar kita harus kuat, saudara? Di kehidupan kita harus stabil. Agar akar kita kuat, kehidupan kita harus stabil. Stabil dalam apa? Membaca, merenungkan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 2-3. Membaca, merenungkan firman Tuhan. Mentaatinya.
sehingga akar kita kuat sedalam-dalamnya. Saudara, di dalam Efesus dikatakan setelah kita mengenal Kristus, hendaklah kita berakar di dalam Dia. Saudara, akar ini penting. Kita berakar di dalam Dia. Sehingga di masa musim yang sulit pun, kita tidak mengalami kekeringan. Kita tidak mengalami layu daunnya, tetapi tetap berbuah pada musimnya. Untuk mencapai hal tersebut, salah satunya adalah hidup kita hanya dari apa yang Tuhan katakan, yaitu firman-Nya. Saudara, kenapa kita harus berjaga-jaga sedemikian rupa? Karena kita memasuki tahun demi tahun yang keadaannya semakin jahat. Karena itu kita harus sungguh-sungguh berhati-hati, saudara. Akar ini penting, saudara. Oleh itu kita harus sungguh-sungguh berakar dan berbuah di dalam Tuhan. Supaya apa? Kita bisa panen kehidupan. Kita bisa mengalami satu target, panen jiwa-jiwa. Saudara, kalau kita sendiri tidak menjadi contoh, hidup kita tidak benar, akar kita tidak kuat, sehingga kita mudah goncang. Saudara, kita tidak menjadi surat terbuka dan tidak bisa menarik banyak jiwa. Kita tidak bisa menuai. Padahal kita harus pada tahun ini seperti teman kita harvest, yaitu kita menuai jiwa-jiwa, menuai kebaikan, menuai semuanya yang ada yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, di dalam tahun yang baru ini, ayo kita jaga. Bukan saja kita hidup dengan apa yang serba baru di dalam kehidupan kita, tapi ayo kita pakai pakaian yang baru di dalam batin kita, yaitu iman kita tetap bertumbuh, pikiran kita sungguh tetap bertumbuh, pengharapan kita tetap bertumbuh, karena kita menghadapi masa-masa yang sukar. Kalau kita nggak punya iman yang bertumbuh, kalau kita nggak punya pengharapan yang bertumbuh, kita nggak punya kasih, saudara, kita akan menjadi terseret kepada dunia yang semakin hari semakin jahat. Dan itu akan mempengaruhi pikiran kita. Pikiran kita akan ikut jahat. Kita akan mengalami hal-hal yang bila tidak ada pengharapan, kita nggak punya pengharapan. Pengharapan kita bisa hilang, iman kita bisa hilang. Oleh karena itu kita harus berakar dan berakar. Maka saya percaya kalau kita sungguh-sungguh berakar di dalam Dia, kita akan mengalami hidup yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Kita akan mengalami hidup walaupun dunia bergoncang, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak akan tergoncangkan. Semua akan tergoncangkan. Ekonomi mungkin akan tergoncangkan. Di dalam politik-politik di dunia akan tergoncangkan. Dunia akan tergoncang. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, tidak mudah terseret di dalam situasi demikian. Kita tetap kokoh, berakar di dalam Kristus, ada di dalam kerajaan Allah, penuh damai sejahtera, sukacita, dan sungguh-sungguh kita mengalami Emmanuel, Tuhan yang menyertai kita. Oleh karena itu pada sore hari ini di Indonesia dan pagi hari di Amerika, saya akan berdoa untuk kita semua. Biarlah melewati tahun yang baru ini, kita mempunyai jiwa yang baru, punya semangat yang baru, punya iman yang baru, pengharapan yang baru, dan sungguh-sungguh kasih kita yang baru. Saudara, kita jangan tengok ke belakang. Jangan melihat ke belakang, kita akan menjadi istri Lot. Tapi ayo kita pandang kepada Tuhan di depan. Tuhan tidak punya rancangan kecelakaan dalam hidup kita. Damai sejahtera dan penuh pengharapan dalam hidup kita. Saudara, mungkin tahun 2023 kita pernah gagal. Tapi percayalah, kalau kita tetap pegang Tuhan, kita tetap Tuhan pegang tangan kita. Saya percaya, Emmanuel, Dia menyertai kita. Di segala musim keadaan kita, apapun yang terjadi, Dia tetap pelihara, melindungi kita, menyertai kita, panjang umur, bahagia sampai selama-lamanya. Dan janji Tuhan,
bahwa anak cucu kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Rumah tangga kita dipelihara oleh Tuhan. Ekonomi kita dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.